Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini menginjak materi saya, yaitu materi yang terakhir Bapak Ibu mengenai membuat bahan ajar melalui aplikasi YouTube dan nanti untuk membuat bahan ajar berupa buku ber-ISBN yang bisa dinilaikan untuk angka kredit kenaikan pangkat atau angka kredit PKB ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Budi Mariono, pemilik Sukowati Pos, pemilik media online Sukowati Artikel ID, pemilik media online Sukowati Artikel BMID. Kami membuat media online dan media cetak hanya niat untuk membantu Bapak Ibu agar menilaikan ya atau mempublikasikan karya ilmiahnya biar segera. Mungkin di daerah lain media-media atau sarana untuk mempublikasikan itu sangat terbatas. Saya ilustrasikan mungkin di Kabupaten Sragen ada PGRI membuat jurnal ilmiah, itu namanya mungkin Dwija Sukowati, terbit setiap 6 bulan sekali. Sekali terbit mungkin 12 judul, kalau setahun berarti hanya 24 judul. Ternyata pegawai negeri yang mau mempublikasikan itu bisa di atas 1.000 orang. Nah, siapa yang peduli terhadap mempublikasikan karya Bapak Ibu guru? Nah, disinilah saya ingin membantu Bapak Ibu mempublikasikan karya ilmiahnya bisa lewat media cetak atau online. Karena Bapak Ibu dalam membuat media online ini kan kita setiap saat bisa mempublikasikan. Mungkin ribuan karya Bapak Ibu bisa dipublikasikan. Setelah karya Bapak Ibu kita publikasikan di media online, kami penerbit menerbitkan surat keterangan terbit yang nanti bermanfaat untuk pengajuan angka kredit. Itu seputar tentang Sukowati Pos, Sukowati Artikel BM, BM Pos dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, ke materi saya yaitu membuat bahan ajar melalui YouTube. Tidak asing lagi yang namanya YouTube. Dulu kalau saya tahu itu sarana untuk mempublikasikan video-video ya, video-video apapun di dunia ini ada. Ya, kalau di YouTube kita bisa melihat budidaya ikan, budidaya tanaman, itu semuanya ada di YouTube dan kita bisa mengikutinya, belajar di situ. Dan apalagi di YouTube itu ada like dan subscriber ya. Subscribe ya. Nah, subscribe ini ternyata kita juga mengenal orang-orang menjadi YouTuber, orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari karena sering mempublis ya karya-karyanya di YouTube, sehingga banyak orang itu melihat, banyak orang itu melike. Nah, dari itu dampaknya sponsor-sponsor atau bisnis-bisnis yang melalui virtual ya, informasi bisnis itu disampaikan dengan media YouTube tersebut. Karena apa? Sekali orang bisnismen atau perusahaan itu mengeluarkan produknya di YouTube, itu sudah langsung bisa dilihat, bisa ada yang 11 juta orang, 100.000 orang. Sehingga ini sangat efisien dan orang-orang pasti setiap hari akan membeli produknya. Nah, mungkin dari hasil produknya yang laku itu, dari pihak perusahaan memberikan istilahnya kompensasi ya, kompensasi bisnis kepada YouTube. Nah, yang YouTubernya sendiri ya itu juga mungkin mendapatkan istilahnya nilai ekonomis. Nah, ini yang saya belum tahu Bapak Ibu.
Tapi bagaimana dengan aplikasi YouTube ini bisa kita gunakan sarana untuk media belajar atau materi pelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik ini tertransformasi melalui YouTube. Peserta didik tinggal melihat link dari YouTube tersebut untuk disimak, dipelajari, kalau ada tugas juga bisa dikerjakan. Nah, langkah yang pertama yang bisa kita buat Bapak Ibu, yang pertama kita membuat rekaman video seperti ini, mungkin 10 menit. 10 menit ini materi yang akan kita sampaikan pada peserta didik kita harus hafal di luar kepala Bapak Ibu. Misal saya mau mengajar sistem bahan bakar. Ya kita menjelaskan materi sistem bahan bakar di video ini. Misalkan saya jelaskan 10 menit ya, saya ringkas ibarat 1 menit. Halo, assalamualaikum anak-anak semuanya, bagaimana kabar? Semoga kalian sehat semua, belajar di rumah tidak apa-apa. Karena ini masih masa pandemi, anak-anak harus sabar, gunakan media ini untuk belajar. Karena memang belajar itu tidak harus kita ketemu tatap muka. Ya, gitu anak-anak. Baik, pada pagi hari ini, hari Senin ya, tanggal 30 November saya akan menyampaikan materi tentang sistem bahan bakar. Tahu ya, sistem bahan bakar yaitu kalau bahasa Inggrisnya full system. Sistem bahan bakar untuk kendaraan bermotor kita akan masuk ke mobil anak-anak. Kita lihat bagaimana sistem bakar dari mobil. Yang pertama itu dari tangki ya. Tangki letaknya di belakang. Itu bisa naik ke karburasi atau ke sistem EV yaitu dengan jalan dipompa. Maka setelah tangki bahan bakar ada namanya pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar ini bisa manual sama elektrik. Fungsi pompa memompa bahan bakar yang ada di tangki di bawah disalurkan ke sistem injeksi atau atau karburasi. Misal ini pada karburasi mobil Kijang. Setelah masuk karburasi, bahan bakar masuk ke ruang pelampung, dihisap oleh mesin dari wujudnya cair menjadi kabut. Dari kabut inilah nanti masuk ke ruang bakar, akan dibakar oleh tekanan tinggi karena dikompresi oleh shaker atau piston, dan 5 derajat sebelum naik TMA titik mati atas, busi sudah mengeluarkan bunga api. Lah disitulah bahan bakar tekanan tinggi terbakar oleh percikan bunga api. Timbullah ledakan. Lah ledakan inilah yang menghasilkan energi atau tenaga. Lah tenaga tadi menggerakkan mobil melalui transmisi, kopling dan sebagainya. Bapak Ibu, ini cara untuk menyampaikan materi ya, materi. Sekilas ini materinya ini bisa kita video ini kita upload ke YouTube. Setelah upload YouTube kita punya link. Lah linknya itu kita bagikan ke grup WA atau ke peserta didik. Tentunya di dalam penyampaian sistem ini ya, menyampaikan bahan ajar melalui media YouTube ini juga bisa dilengkapi materi-materi yang sudah berbentuk file, bisa Word, PDF atau gambar Bapak Ibu. Sehingga anak-anak itu di HP sambil bisa belajar. Nah, di dalam itu bisa dikasih soal atau tugas. Mungkin soalnya 100 pertanyaan. Sehingga anak-anak ditentukan. Anak-anak nanti tanggal 5 Desember tugasnya kita kumpulkan di meja saya. Silahkan protokoler kesehatan dijaga. Siswa masuk belakang, parkir belakang. Atur jarak. Masuk ke ruang guru. Tugasnya ditaruh di meja saya. Jangan lupa dikasih nama dan nomor urut absen. Saya kira begitu Bapak Ibu, materi sederhana ya mengenai bahan ajar yang kita bantu, kita aplikasikan melalui YouTube dan ditransfer ke peserta didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin memotivasi Bapak Ibu bagaimana membuat bahan ajar dengan cara membuat buku. Tentunya membuat buku ini ada motivasi satu, buku ajar ya. Motivasi membuat buku ajar ini satu bisa karena bisnis ya, karena kita ingin ada nilai ekonomis. Kalau saya membuat buku bahan ajar yang bisa dipublikasikan oleh penerbit ya kelas nasional,
itu saya sudah seneng banget. Walaupun kadang istilahnya royaltinya itu sangat sedikit sekali ya. Istilah orang itu kadang orang member ya, tapi nggak apa-apa, tetap kita harus bersyukur. Mungkin di lain waktu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak tidur, pasti akan menentukan yang terbaik untuk kita. Nah, setelah kita membuat bahan ajar, buku jadi. Lah, buku itu nanti bisa digunakan untuk peserta didik, mungkin ditaruh di perpustakaan, dibaca-baca oleh peserta didik. Lah, buku ini akan memiliki nilai plus, yaitu bisa dinilaikan sebagai bukti publikasi ilmiah kita atau karya PKB kita. Yang pertama Bapak Ibu, saya akan mengajari bagaimana kita sehari bisa menulis 10.000 halaman. Tentunya kita guru tidak kurang lakon. Kalau saya guru otomotif, pasti ide membuat judul buku banyak sekali bisa. Karena apa? Setiap spare part, komponen mobil atau sistem yang ada di mobil itu bisa dibuat satu judul buku atau sampai 5 judul buku. Contoh, membuat sistem bahan bakar satu, membuat sistem pelumasan satu, membuat sistem knalpot pembuangan gas bekas itu satu buku. Cara merawat busi itu sudah satu buku. Cara memelihara skok breaker itu juga satu buku. Nah, judul buku itu kita tulis ya. Buku itu kita tulis di buku sobekan. Misalkan ada 100 judul, kita berikan ke peserta didik kita. Yang kita ajar, anak-anak pelajaran hari ini belajar ini sesuai judul di kertas Anda. Silahkan nanti kita masuk ke ruangan komputer, lab komputer kita. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Anda membaca, mengcopy paste, dimasukkan ke dalam istilahnya MS Word yang sudah kita siapkan itu. Daftar pustaka juga kita tulis, referensi kita tulis. Anda mengambil dari mana saja, tulisan, gambar, itu sumbernya harus ditulis di MS Word itu. Misalkan blogspot ini, www ini kita tulis copy paste ya. Nah, kita bisa ngeklik pakai mouse di laptop, itu ada www-nya, itu kita klik kiri ya, kita geser ke kanan, klik kanan, copy paste, dimasukkan ke MS Word. Jadi Bapak Ibu, bila anak didik kita itu 100 orang, membuat judul tadi 100 judul juga, satu judul 100 halaman, berarti sehari kita sudah mendapatkan 10.000 halaman. Nah, kita guru ya, yang ibarat dalang. Nah, kita fokus saja, setelah anak-anak mengumpulkan, kita kerjakan satu-satu judul yang sudah dibantu siswa tadi. Nah, dari siswa itu ibarat file mentah, lah kitalah yang menjadi file jadinya. Itu gampang Bapak Ibu, membuat buku bahan ajar dengan mudah. Artinya bisa kita menghasilkan 10.000 halaman dalam sehari-hari. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, cara membuat buku biar kita nggak mikir banyak. Misalkan di ruang kerja kita ya, di meja kita itu ada buku banyak. Ada 5 penerbit. Isinya sama, bab-babnya sama. Nah, itu kita sobeki Bapak Ibu. Bab 1 kita sobek, bab 2 kita sobek, bab 4 kita sobek. Nah, setelah itu kita tata. Bab 1 pindah ke penerbit ini, bab 2 pindah ke ini, bab 3 pindah, bab 4 pindah, bab 5 pindah. Selanjutnya yang penerbit satunya juga sama, bab 2 dipindah ke sana. Nah, setelah buku itu sobekan terkumpul, ini kita jepit, kita ketikkan. Kita ketikkan ke mungkin bisa di belakang kampus atau diketikkan jasa fotokopi yang mau menerima jasa ketikan. Nah, setelah diketikkan, berarti Bapak Ibu kita sudah memiliki file jadi naskah buku 5 judul. Naskah itu bisa kita jual. Naskah itu bisa kita buat buku sendiri seperti ini. Kita covery sendiri. ISBN-nya ini saya carikan gratis. Isinya ini juga sesuai keinginan kita. Menjadi karya buku ini bisa dinilaikan untuk menjadi angka kredit.
Nilainya 3 Bapak Ibu kalau sudah ada ISBN. Kalau buku ini berlisensi BNSP, kayak saya penulis buku punya lisensi BNSP, maka buku yang saya buat ini nilainya 6. Begitu Bapak Ibu. 1 tahun 1 buku atau minimal 2 buku. Ini sudah nilai angka kreditnya 6 Bapak Ibu. Kalau 10 buku berarti angka kreditnya 30. 1, 2, 3. Maka Bapak Ibu, saya juga seorang ASN pegawai negeri, ya juga guru juga. Saya untuk membuat buku, hampir setiap tahun saya membuat 5. Supaya angka kredit saya itu banyak. Total angka kredit di nilai PAK itu banyak. Begitu Bapak Ibu. Baiklah, itu Bapak Ibu cara menulis buku mudah ya. Buku-buku bekas kita sobei, kita clipping, kita ketikan. Nah ini karya buku saya. Dulu saya di penerbit Insan Madani Press ini ya, SM Jogja. Saya ini menulis 13 buku. Tapi buku ini tidak royalti, tapi apa? Jual naskah. Sehingga buku saya mendapatkan 13 judul kali 3 juta. 39 juta. Nah ini jual naskah Bapak Ibu. Nah ini buku-buku yang kita terbitkan dari penerbit Visi. Ini Mbak Zulfatun tentang puisi semesta mencinta. Nah ini kita terbitkan nih ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kita terbitkan. Ini dapat nomor ISBN. Gitu Bapak Ibu. Ini dari Mbak Zulfatun. Terus ini juga kita terbitkan Mbak Sri Mulyati, Belajar Membaca Tanpa Dieja. Ini buku-buku untuk anak-anak SLB Bapak Ibu. Ini ya. Ini kita terbitkan juga. Nah ini mudah-mudahan teman-teman yang kita terbitkan ini bukunya betul-betul dinilai oleh tim angka kredit di tingkat kabupatennya masing-masing. Nah ini jurnal pendidikan ISPI. Bila Bapak Ibu memiliki laporan penelitian diringkas, ini bisa kita terbitkan melalui jurnal pendidikan. Ini alhamdulillah kemarin teman-teman Jogja itu sudah dinilai 1. Enggak apa-apa. Jangan putus asa. Karya kita dinilai 1, alhamdulillah kita syukuri. Besok buat lagi, besok buat lagi. Kalau bisa setahun untuk jurnal ini bisa minimal 2 atau lebih, enggak ada batasan kecuali laporan PTK. Nah ini buku saya sendiri K3. Ini saya buat juga berdua. Buku-buku mesin ini juga saya terbitkan sendiri. Nah ini Bapak Ibu karya-karya yang saya terbitkan insya Allah sudah hampir 90-an ya buku ber-ISBN. Dan stok ISBN saya juga sangat banyak sekali. Kalau mau buat buku saya sudah nggak ragu lagi karena sudah terbantu oleh ini. Saya kira begitu Bapak Ibu materi saya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa via Google Meet ya, yang nanti akan kita share. Kita akan tatap muka langsung dengan aplikasi Google Meet. Terima kasih Bapak Ibu, materi saya sudah saya sampaikan. Bila ada tutur kata kalimat yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.